من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله لعلكم ترحمون. قال تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, syukur alhamdulillah. Di siang yang penuh berkah ini kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang paling mulia, di hari yang mulia, di saat yang mulia, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu sholat Jumat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam kita untuk kepada junjungan kita, penghulu kita, pemimpin dunia dan akhirat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada para sahabatnya tentang beberapa amalan yang kalau dikerjakan, amalan tersebut akan menghapus dosa-dosa orang yang mengerjakannya dan juga mengangkat derajat orang-orang yang mengerjakannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad, Rasulullah SAW bersabda: "Ala adullukum ala ma yamhullahu ta'ala al-khataya wa yarfa'u bihi darajat?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu' 'ala al-makarih wa kasratul khuta' ila al-masajid wa intidar shalah ba'da shalah fadzalikum ribat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan kepada amalan-amalan yang kalian apabila kerjakan dapat menghapus dosa-dosa kalian dan juga mengangkat derajat-derajat kalian?" Maka para sahabat menjawab: "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah." Qala, beliau bersabda: "Isbagul wudu' 'ala al-makarih." Yang pertama adalah menyempurnakan wudu dalam keadaan hal-hal yang kurang mengenakan, kurang disukai. Maka seorang hamba ketika dia berwudu dengan sebenar-benarnya, adab dan sunnah-sunnahnya diperhatikan dengan betul-betul dalam keadaan hal-hal yang kurang mengenakan, seumpama dalam keadaan sangat dingin atau kekurangan air, atau dalam keadaan musim kemarau, berwudu dalam seperti itu dengan sempurna wudunya, diperhatikan adab dan sunnahnya, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya dan akan mengangkat derajatnya. Maka dalam hadis Rasulullah SAW bersabda: "La yusriku 'abdul wudu'a illa ghufirahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba yang menyempurnakan wudunya di dalam berwudu,
melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana wudu'a, kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min asfalihi." Wa kama Rasulullah SAW. Siapa orang yang berwudu dengan sebenar-benarnya wudu, memperhatikan adab dan sunnahnya, dibasuh dengan sebaik-baiknya, maka keluarlah dosa-dosanya dari tubuhnya sehingga keluar daripada kulit-kulit, daripada kuku-kukunya. Itu yang pertama. Yang kedua, para jamaah sekalian, amalan yang dapat menghapus dosa-dosa dan juga mengangkat derajat, yaitu kasrul khutaa ila masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Maksudnya apa? Al-muhafadzatu ala sholatil jamaah di masjid. Itu maksudnya adalah memelihara, menjaga, memperhatikan betul-betul menjaga sholat berjamaah di masjid. Sudah maklum bahwasanya fadilah utama sholat berjamaah di masjid sangatlah banyak. Satu di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Sholat berjamaah tabdulu ala sabil fard bisab'in wa ishrina darajatan." Maka Rasulullah SAW, sholat berjamaah mengungguli 20 derajat, 27 derajat dibanding sholat sendirian. Maka pada jemaah sekalian, mari kita usahakan untuk sholat berjamaah di masjid. Karena apa? Karena insya Allah sholat yang kita laksanakan di dalam masjid pasti Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan. Allah akan terima. Dalam keterangan bahwasanya ketika dilaksanakan sholat berjamaah, Allah Subhanahu wa taala memandang kepada si imam. Ketika si imam dalam keadaan khusyuk, khudu dalam bersolat, dalam melaksanakan sholatnya, memimpin sholatnya, maka insya Allah semua dengan si imam tersebut, sholat tersebut yang dapat berjamaah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau si imam tidak khusyuk, tidak khudu, maka Allah Subhanahu wa taala melihat, memandang kepada salah seorang jamaah yang ikut bersamanya. Jika ada di antara jamaahnya yang sholat khusyuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan, menerima sholat mereka. Kalaulah di antara jamaah tidak ada khusyuk, tidak ada khusyuk dalam sholat jamaah tersebut, tetap Allah Subhanahu wa taala akan menerima, akan menyempurnakannya. Dengan sebab apa? Dengan sebab Allah memandang dengan sholat berjamaah tersebut. Maka orang yang tetangga masjid atau berdekatan ke masjid, dia sholat di rumah, sholatnya tidak sempurna. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "La sholata bijaril masjid illa fil masjid." Tidak sempurna tetangga masjid, orang yang rumahnya berdekatan ke masjid, namun dia tidak sholat di masjid. Jamaah sekalian, dikisahkan bahwa salah seorang soleh ahli ibadah, yaitu yang bernama Ubaidillah bin Umar Al-Khuwairidi, diceritakan bahwa beliau setiap kali belum pernah menjalankan sholat berjamaah. Suatu saat datang tamu ke rumahnya di waktu maghrib, sehingga dia melayani tamu tersebut sampai waktu isya. Ketika tamu tersebut pulang, beliau pun bergegas ke masjid untuk melaksanakan sholat isya. Namun di masjid orang-orang telah selesai melaksanakan sholat isya berjamaah, bahkan pintunya telah dikunci. Dia pun mencari masjid yang lain, sama seperti itu. Akhirnya dia dapat menyesal pulang ke rumahnya. Teringat sabda Nabi SAW bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian 27 kali derajat. Maka dia berani berinisiatif untuk melaksanakan sholat sendirian atau sholat di malam itu, sholat isya 27 kali sholat isya, mengharap pahala badilah untuk sama dengan berjamaah. Di malam itu beliau tertidur dan dalam tidurnya bermimpi beliau dalam keadaan memacu kuda bersama orang-orang yang lain. Namun anehnya beliau sholat di belakang.
Bahkan kuda kita dipacu dengan sangat kencang, tetap beliau tertinggal di belakang. Maka rombongan yang paling belakang yang ada di depannya berkata kepadanya, wahai Ubayyah bin Umar al-Khawairi, kau tidak akan bisa menyamai kami. Kenapa sebabnya? Malam ini kau sholat isya tidak berjamaah. Dan juga salah seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu. Beliau ini buta dari sejak kecil dan beliau tidak pernah akan berjamaah, sholat berjamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di masa tua-tuanya, karena tidak ada yang menuntun dan rumahnya jauh ke masjid dan badan buta, dia pun izin kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak sholat berjamaah bersama Rasul, untuk melaksanakan sholat sendirian di rumah. Karena keterbatasan mata yang buta, tidak ada yang menuntun ke rumahnya, ke masjid. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Sayyidina Abdullah bin Maktum tersebut. Namun ketika keluar dari rumahnya tidak jauh, Rasulullah SAW mengamalkan kembali, wahai Abdullah bin Maktum, apakah kau mendengar suara adzan, mendengar seruan adzan, seruan sholat? Aku dia jawab, aku mendengar suara sholat. Kalau begitu kau tetap sholat berjamaah bersama. Rasulullah SAW tidak mengirimkan yaitu Abdullah bin Maktum yang keadaannya buta, payah, sudah tua, tidak menuntun untuk sholat sendirian di rumah. Maka kita yang sehat, maka kita paksa diri kita untuk sholat berjamaah di masjid agar mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah sholat kita akan terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir para jamaah sekalian, amalan yang dapat mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita itu adalah intidul sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah waktu sholat. Maksudnya apa? Maksudnya ada keterkaitan pikiran kita, hati kita ingin terus mendengar suara adzan, kangen untuk melaksanakan sholat itu bersama, meratakan jamaah, menunggu waktu sholat. Walaupun dalam keadaan dia bekerja sibuk di jalanan, di kantor, di pasar, namun hati tetap menunggu waktu sholat karena kangen atau rindu untuk melaksanakan sholat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badal riba, maka itulah perjuangan melawan hawa nafsu, mendapatkan taat kepada ajaran, taat kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan pahala yang banyak. Mudah-mudahan perkara ini bisa kita amalkan. Dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat yang mulai ini Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, tidak keluar kita dari tempat ini dari dosa-dosa kita. Allah ampuni segala hajat kita, Allah kabul insyaallah. Amin ya rabbal alamin. وافق الله بالدعاء وقال رسوله والله تعالى يقول وبقول فيها تمثلون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي وارحمني وارحمهما. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihad wal i'tisam bi hadhihi al-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أنه تعالى رب بدأ في نفسه وثنى
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa radhiyallahu 'ala arba'ati khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa 'Ali wa 'ala baqiyati sahabati ajma'in wa tabi'in aman tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'ala mawqifihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'al muslimin wa ansur Islam wal muslimin wa ahli al-aqda wal musyrikin wa an kalimataka ya rabbid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qarib mujibud da'awat wa yaqdi al-hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.